Baik rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan materi pertama yang sangat fundamental, yaitu perencanaan kampanye copywriting digital. Di tahap ini kita akan membedah 4 pilar utama yang menjadi pondasi setiap kampanye sukses, yaitu penetapan tujuan, identifikasi target audiens, pemilihan platform, serta perumusan pesan kunci. Perencanaan bukan sekadar langkah teknis di awal, melainkan sebuah kompas strategis yang akan mengarahkan seluruh proses kreatif kita nantinya. Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak akan pernah tahu apakah kampanye kita berhasil atau gagal. Demikian pula jika kita mengabaikan riset audiens dan pemilihan platform, pesan yang kita buat bisa jadi kehilangan relevansinya di tengah hiruk-pikuk media sosial. Oleh karena itu, dalam modul ini kita akan belajar bagaimana menyusun strategi yang komprehensif, mulai dari menentukan sasaran yang ingin dicapai, hingga menciptakan narasi yang mampu beresonansi dengan karakteristik unik dari target audiens di setiap kanal digital yang kita gunakan. Mari kita bedah contoh nyata lainnya melalui program Waktu Indonesia Belanja atau WIB dari Tokopedia pada tahun 2022. Program ini merupakan festival belanja bulanan yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 25 sejak tahun 2020. Tujuan strategis utamanya adalah untuk meningkatkan volume transaksi di akhir bulan, sekaligus memperkuat kebiasaan belanja bulanan bagi para pengguna setianya. Dalam pelaksanaannya, kampanye ini menggunakan berbagai format menarik mulai dari pemberian voucher diskon dan gratis ongkir, hingga sesi siaran langsung bersama para kreator konten dan artis ternama. Dari sisi komunikasi digital, keberhasilan program ini didukung oleh promosi lintas kanal yang masif, mulai dari notifikasi aplikasi, spanduk digital, hingga iklan berbayar. Bagi kita sebagai praktisi media, memahami bagaimana narasi dikembangkan secara konsisten di seluruh kanal ini sangat penting untuk memastikan pesan promosi tetap relevan dengan perilaku belanja audiens saat periode gajian tiba. Setelah memahami strategi di baliknya, sekarang mari kita lihat data pencapaian nyata dari program WIB pada tahun 2022 tersebut. Data menunjukkan hasil yang sangat impresif, di mana terdapat kenaikan transaksi sebesar 74% pada periode September hingga November 2022 jika dibandingkan dengan periode Juni hingga Agustus di tahun yang sama. Lonjakan transaksi ini menunjukkan betapa kuatnya dampak dari kampanye yang dilakukan secara konsisten dan terencana. Jika kita bedah lebih dalam, terdapat 3 kategori produk yang menjadi primadona atau terlaris selama periode tersebut. Posisi pertama ditempati oleh kategori fashion, disusul oleh kategori elektronik di posisi kedua, dan kategori kebutuhan rumah tangga di posisi ketiga. Data ini memberikan wawasan penting bagi kita bahwa kebutuhan gaya hidup dan peralatan rumah tangga tetap menjadi penggerak utama ekonomi digital, terutama saat didorong oleh promosi yang tepat sasaran. Selain lonjakan transaksi yang masif, program Waktu Indonesia Belanja 2022 juga mencatatkan keterlibatan luar biasa dari sektor usaha mikro kecil dan menengah dengan sekitar 10 juta penjual aktif yang berpartisipasi menurut data GoTo tahun tersebut. Jika kita bedah lebih dalam berdasarkan catatan bulanan, terlihat tren yang sangat menarik dan spesifik. Pada bulan September 2022, terjadi lonjakan transaksi awal program yang didominasi oleh kebutuhan sekolah dan produk elektronik. Memasuki bulan Oktober, tren belanja bergeser ke arah kategori fashion yang meningkat tajam menjelang persiapan akhir tahun. Sementara itu, pada bulan November 2022, penjualan kebutuhan rumah tangga dan produk digital tercatat mengalami peningkatan yang signifikan. Data ini memberikan wawasan berharga bagi kita bahwa setiap bulan memiliki karakteristik kebutuhan audiens yang berbeda, sehingga strategi pemilihan pesan dan penawaran produk dalam kampanye digital harus selalu adaptif mengikuti tren perilaku konsumen tersebut. Mari kita membedah rahasia di balik efektivitas strategi copywriting yang digunakan dalam kampanye Waktu Indonesia Belanja atau WIB. Keberhasilan program ini bertumpu pada 3 pilar utama yang sangat taktis dan saling menguatkan. Pilar pertama adalah penerapan prinsip kelangkaan dan batasan waktu, di mana penentuan periode promo yang konsisten setiap tanggal 25 hingga 30 setiap bulannya berhasil menciptakan rasa urgensi yang tinggi di benak audiens agar segera melakukan transaksi. Pilar kedua adalah penumpukan nilai atau value stacking yang menggabungkan berbagai keuntungan sekaligus seperti voucher belanja, layanan gratis ongkir, hingga diskon ekstra saat sesi belanja langsung dilakukan guna memberikan persepsi keuntungan maksimal bagi pembeli. Pilar ketiga yang tidak kalah krusial adalah konsistensi lintas kanal, di mana pesan promosi harus seragam mulai dari tampilan spanduk digital, iklan, notifikasi aplikasi, hingga naskah yang dibacakan saat siaran langsung. Penggunaan bahasa yang komunikatif seperti kalimat belanja hemat cuma sampai akhir bulan atau ajakan klik sekarang karena voucher terbatas, terbukti sangat ampuh dalam mendorong keterlibatan audiens secara instan.
Memahami data perilaku konsumen adalah kunci untuk menyusun copywriting yang benar-benar beresonansi dengan kebutuhan audiens pada waktu yang tepat. Sebagai contoh, pada bulan September, kita melihat lonjakan sebesar 35% untuk kategori elektronik dan perlengkapan sekolah dibandingkan bulan Agustus. Dalam situasi ini, narasi yang paling efektif adalah pesan bertema kembali ke sekolah, seperti kalimat "siap back to school lebih hemat". Memasuki bulan Oktober, fokus bergeser ke kategori fashion dengan pertumbuhan 28%, di mana pesan relevan seperti update gaya tanpa bikin kantong kering terbukti sangat menarik minat. Terakhir, pada bulan November, permintaan untuk kebutuhan rumah tangga dan produk digital meningkat sebesar 31%. Di sini, kita bisa mendorong konversi dengan pesan bertema akhir tahun. Contohnya, akhir tahun rumah makin lengkap dengan harga hemat. Pola data ini menegaskan bahwa pemilihan kata dalam kampanye digital harus selalu selaras dengan tren pertumbuhan kategori agar pesan kita tidak hanya dibaca, tetapi juga memicu tindakan belanja yang nyata.